Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memikirkan tentang manusia unggul di dalam perspektif Kristen sebagai pekerja yang luar biasa. Supaya kita mampu eksis di tengah-tengah pertandingan zaman ini, tidak terjebak pada perangkap yang salah, dan bisa berprestasi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan tentunya kita berharap prestasi kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13 mengatakan begini, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Lalu pada Amsal pasal 21 ayat 29 dikatakan, orang fasik bermuka tebal tetapi orang jujur mengatur jalannya. Saudara-saudara, ini menjadi satu yang menarik yang bisa kita pikirkan bersama-sama, bahwa untuk menjadi manusia unggul maka seseorang itu harus jujur pada dirinya. Jujur itu adalah mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak mengurang, tidak menambahi. Jujur adalah tidak merekayasa satu cerita untuk menyelamatkan diri. Ya, jujur adalah keberanian untuk mengatakan kebenaran sekalipun mengandung resiko yang tidak ringan. Jujur merupakan ekspresi dari orang beriman yang sungguh, yang tidak mungkin berbohong pada dirinya. Nah, oleh karena itulah kemudian kejujuran menjadi sesuatu yang penting jikalau kita ingin menjadi manusia unggul. Keterbiasaan lari dari tanggung jawab, merekayasa cerita sehingga kita pada posisi tidak salah, akan amat sangat merugikan karena akan merongrong seluruh nilai-nilai pada diri kita. Tetapi sebaliknya jujur sekalipun berisiko, jujur sekalipun tidak ringan, akan memberikan semacam satu kenikmatan pada diri kita, di mana kita mengalami kemerdekaan untuk bertumbuh di dalam berbagai aspek kehidupan. Baik secara internal di dalam diri, eksternal dalam pergaulan. Itu akan amat sangat luar biasa menguntungkan kepada kita. Nah, karena itu mari kita pikirkan baik-baik saudara apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Maka apa yang kita membaca tadi adalah bagaimana seharusnya orang-orang hidup di dalam kejujuran. Dikatakan orang-orang yang jujur itu adalah orang yang dikasihi oleh raja. Nah, kalau bibirnya mengatakan A untuk A, maka ia pasti akan bisa dipercaya, kan begitu ya. Nah, orang jujur itu menjadi orang yang dipercaya. Nah, orang yang dipercaya tentu menjadi sangat potensial sekali menjadi orang yang bisa diandalkan. Ini penting. Maka orang yang dipercaya menjadi orang yang diandalkan, maka orang yang diandalkan selalu disebut orang kepercayaan, kan begitu. Nah, oleh karena itulah saudara, bagaimana seorang bisa menjadi dipercaya itu sangat bergantung dengan kejujuran, kualitas moralnya itu. Kalau dia seorang yang jujur, dia bisa dipercaya oleh tuannya, dia bisa mengambil hati tuannya. Banyak orang menjadi orang kepercayaan bukan sekedar karena skillnya. Tapi banyak orang dipercaya sebagai orang kepercayaan karena kejujurannya. Artinya, tiap orang mempunyai peluang yang sama untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Sekalipun mungkin dia kurang pintar. Tapi kejujurannya akan menjadi penghargaan yang tinggi. Tinggal skop apa yang dipercayakan kepada dia. Kan itu saja. Ya, kalau pengawasan, keuangan, kan bisa dipercayakan. Walaupun untuk hal yang menyangkut skill, teknis begitu, tentu kepada orang yang dipercayakan berdasarkan kecakapannya, kan gitu kan. Tetapi awas, tidak sedikit orang dipercaya berdasarkan kejujurannya. Sehingga dia bahkan seringkali mengawasi orang-orang yang jauh lebih pintar dari dia. Karena yang dibutuhkan bosnya dari dia adalah kejujurannya. Nah, karena itu dikatakan raja sangat mengasihi orang yang jujur dan diandalkannya. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Nah, saudara, jadi kalau kita bekerja di dalam pekerjaan kita, kalau kita mau diandalkan oleh atasan kita, kalau kita mau dipercaya oleh atasan kita, ya kita mesti jujur. Kan begitu. Kalau Anda tidak jujur, ya tidak dipercaya. Jadi ini perlu untuk kita pikirkan. Oleh karena itu kita mesti berani memeriksa diri kita untuk menemukan diri kita ini orang yang jujur apa enggak ya? Kita mesti berani menggugat diri kita, mempertanyakan diri kita. Kita orang yang jujur apa tidak? Karena memang Tuhan menggugat kita harus jadi orang yang jujur. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena jujur itu adalah mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak, dan itu artinya tidak berdosa. Mengatakannya itu tidak atau tidak itu ya, tidak jujur artinya berdosa. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi pekerja-pekerja yang jujur
untuk menciptakan karya di kehidupan kita, itu menjadi sangat penting bagi kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Mari kita menjalani hari-hari kita untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Itu akan amat sangat luar biasa. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting yang perlu kita kerjakan, saudara. Kejujuran yang harus tampak nyata. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dipercaya, orang yang diandalkan. Nah, kemudian saudara yang kekasih, menjadi menarik ketika kejujuran itu bukan saja menjadi satu bagian yang membuat kita dipercaya atau bisa diandalkan tadi. Tetapi kejujuran juga akan menolong kita, dikatakan oleh Alkitab apa? Untuk menjaga atau mengatur jalan kita. Jadi sebetulnya masa depan kita sangat bergantung pada kejujuran kita. Jalan kita sangat bergantung pada kejujuran kita. Artinya apa? Orang yang tidak jujur akan terpeleset. Maka orang yang tidak jujur akan terpeleset, dan kalau terpeleset dia akan hilang jalannya. Artinya apalagi? Hilang harapannya. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan. Dipercaya itu sangat baik, bukan? Mengatur jalan, artinya kita jadi mengatur jalan kita tidak tergantung pada orang lain. Tapi itu sangat tergantung kepada kita, bagaimana hidup kita. Orang yang masa depannya bergantung pada orang lain adalah orang yang paling menyedihkan bagi saya. Harusnya masa depan kita bergantung pada diri kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan kita tentunya. Sehingga Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang membimbing kita, mestinya kan kita orang yang luar biasa dong. Jawabnya iya. Caranya gimana? Kalau Tuhan bilang jujur, jujur dong. Gitu loh. Artinya melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka jujur menjadi orang yang dipercaya. Jujur menjadi orang yang diandalkan. Dan jujur menjadi orang yang mengatur jalannya. Sehingga dia tidak tersandung. Sehingga dia tidak terpeleset. Sehingga dia tidak terjatuh di dalam pergumulan, pertarungan, kehidupan. Untuk cita-cita yang akan digapainya. Alangkah indahnya. Alangkah menyenangkannya orang jujur. Karena jalannya penuh dengan kepastian. Bisa diukur. Kok bisa diukur? Ya. Saudara jujur? Mari kita mulai lihat. Kita akan balik dulu ke poin pertama. Saudara jujur jadi apa? Dipercaya. Kalau saudara dipercaya, saudara kira-kira akan naik pangkat apa turun pangkat? Jawabannya sederhana, bukan? Anda pasti naik pangkat. Karena Anda dipercaya. Tapi sebelum naik pangkat, karena Anda dipercaya, hubungan sama atasan gimana? Sama teman gimana? Sama bawahan gimana? Pasti tiap hari tambah baik. Makin baik. Dan para orang akan berinteraksi dengan kita karena kita orang yang jujur. Maka banyak orang percaya pada kita karena kita orang yang jujur. Maka banyak yang percaya pada kita karena kita jujur. Bukankah itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk menggapai posisi yang lebih baik lagi? Karena kita dikenal sebagai orang yang jujur. Sehingga ketika perusahaan itu membutuhkan, atasan itu membutuhkan orang yang bisa dipercayanya, Anda akan menjadi pilihan pertama. Ilmu bisa ditambahkan, kejujuran sulit didapatkan. Camkan itu. Lebih sulit mencari orang jujur daripada orang pintar. Mudah mencari orang pintar, tapi sulit mencari orang jujur. Karena itu, ketika kita jujur menjadi aset penting dalam perusahaan, dikenal atasan sebagai orang jujur, dikenal teman sebagai orang jujur, pintu terbuka untuk kesuksesan. Artinya apa? Saudara sudah bisa mengukur kan? Kelihatan. Karena prosesnya dari hari ke hari kan tampak. Orang jujur selalu disukai banyak orang. Anda akan banyak teman, tampak. Pengakuan akan datang, tampak. Tinggal tunggu waktu untuk naik pangkat. Nah, pas dibutuhkan, Anda naik pangkat. Jadi bisa dilihat, iya. Bisa diperhatikan, iya. Anda naik pangkat, menjadi orang yang dipercaya. Tidak saja dipercaya, tetapi juga kemudian Anda diandalkan. Untuk mengawasi, untuk melakukan tugas-tugas yang besar. Anda sangat diandalkan untuk sebuah keberhasilan. Anda sangat diandalkan karena kejujuran. Maka tadi posisi bawah naik jadi atas. Bukan saja atas, tapi sangat diandalkan. Karena banyak atasan yang seringkali menjadi titik anti klimaks dari company. Yang sayang, dia cuma di atas itu karena lama kerja saja. Puluhan tahun, sehingga naik di atas. Tapi kontraproduktif sebetulnya. Mau dipecat, rasa tidak enak, sudah terlalu lama. Sungkan, segan, paling di bantaran itu saja. Tetapi sebetulnya dia tidak lagi berkualifikasi, dia tidak cukup lagi ada di situ. Ya. Dia tidak bisa diandalkan karena agak kurang jujur. Sayang saja gak pernah ketangkep tangan. Tapi sulit dipercaya. Orangnya terlalu gampang janji manis.
tapi tidak menjalankan tugasnya, sehingga ada di sana. Tapi Anda bukan saja dipercaya untuk posisi itu, tapi diandalkan di situ. Wow, indah sekali bukan? Jadi jujur membuat kita dipercaya, jujur membuat kita diandalkan, dan jujurlah itu yang makanya disebut mengatur jalan kita tadi. Sehingga jalan kita dari bawah naik manajer dan akan naik terus, itu tampak dan bisa diukur. Interaksi yang terjadi di sekitar kita memberikan gambaran tentang kita, mutu kita, kualitas kita sebagai orang yang jujur. Jadi kita mulai mengatur jalan kita, mulai memberi arah kepada jalan kita. Tangga demi anak tangga kita lalui. Jadi orang jujur bisa melihat. Sehingga orang jujur itu karena melihat masa depannya, interaksi yang ke kiri ke kanan yang baik itu, wow, hidupnya kan puas sekali, saudara. Ia sangat menikmati semuanya itu dengan satu kegairahan yang sangat hebat. Ia sangat menikmati semuanya itu dengan kepuasan-kepuasan untuk apa yang dikerjakannya. Sehingga kepuasan bagi dia bukannya posisi tadi. Kepuasan bagi dia bukannya gaji yang besar. Kepuasan bagi dia bukannya apa yang dicari orang. Tapi kepuasan bagi dia justru sangat unik dan luar biasa, yaitu dipercaya. Dia puas karena dia dipercaya. Wow, luar biasa sekali. Dan saya pikir ini yang penting dalam kehidupan kita. Puas karena dipercaya seharusnya menjadi panggilan kita. Puas karena dipercaya harusnya menjadi kegairahan kita. Puas karena dipercaya seharusnya itu jadi mimpi kita, cita-cita kita. Untuk kita bisa lebih dan lebih dan lebih dan lebih maju lagi dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih, ini yang harusnya kita kerjakan di dalam keseharian kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa, ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup jujur, sebetulnya kita menjaga langkah-langkah kita. Membangun masa depan kita. Membangun keberhasilan kita. Jadi apa yang Anda kerjakan untuk Tuhan tidak gelap mata begitu saja dan sirna. Tapi jelas menjadi fakta tak terbantah. Memberikan kontribusi yang luar biasa. Membuat saudara makin maju, makin hebat. Nah, ini perlu. Ini yang mesti kita pikirkan, ini yang mesti kita camkan. Ini yang mesti kita perhatikan, saudaraku. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Perlu, sekali lagi, amat sangat perlu. Lakukan itu, kerjakan itu. Supaya hidup kita menjadi hidup sekali lagi yang berkenan kepada Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah sebetulnya manusia unggul itu akan terus bergerak di dalam kehidupannya. Dan prestasi demi prestasi yang dibangunnya itu akan sangat kentara. Sehingga karena tadi bisa diukur, memberikan kepastian. Nah, kalau sudah kepastian diberikan kan memberikan ketenangan dalam batin kan. Itu sebab menjadi berdaya guna, menjadi efek yang sangat luar biasa. Efek bola salju istilahnya begitu ya. Terus menggelinding, menciptakan pembaruan dan kemajuan yang sangat hebat sekali. Nah, itulah kehidupan dan itulah sesuatu hal yang menjadi andalan seharusnya di dalam kehidupan tiap orang percaya. Sehingga orang percaya sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa diandalkan di dalam kehidupannya. Karena dia jujur. Saya kira saudara mesti berani memeriksa diri. Kita ini seringkali sebetulnya marah kepada lingkungan kita. Kenapa saya nggak naik pangkat? Kenapa saya puluhan tahun ya begini-begini saja? Tapi kita tidak mau mengevaluasi diri kita. Sehingga kita mulai menyalahkan tempat kita kerja, menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan atasan kita. Tapi sedikit sekali orang yang berani menyalahkan dirinya. Orang yang berani menyalahkan dirinya berarti menemukan kesalahannya. Dan orang yang menemukan kesalahannya berarti berpotensi memperbaiki dirinya. Dan orang yang memperbaiki dirinya berarti mewarisi masa depan yang baik, bukan? Jadi lihat dulu diri kita. Jangan buru salahkan, oh ya memang dasar bos saya agamanya beda sama saya jadi ditekan. Mungkin iya. Tapi maafkan saya, tekanan itu akan efektif kalau Anda tidak produktif. Tekanan itu akan efektif kalau Anda tidak jujur. Tapi nggak ada gunanya kalau Anda jujur. Karena ditekan oleh atasan. Yang lain akan memberikan pengakuan. Karena mengenal Anda. Cepat atau lambat waktu akan membuktikan. Dan akan terjadi pertarungan yang sengit, bukan? Orang jujur akan dicari di mana saja kok. Kenapa takut? Karena itu, jujurlah. Memeriksa diri kita. Belajar untuk mengatakan yang ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Jangan memutar balik fakta. Hanya untuk menyelamatkan diri. Jangan berkata tidak jujur. Hanya supaya tidak dimarahi karena berbuat kesalahan dalam pekerjaan. Ingat, itu akan merugikan Anda. Sekarang Anda lolos tidak dimarahi. Sekarang Anda bisa melempar kesalahan pada orang lain. Tapi lambat laun
Atasan akan tahu itu kebiasaan Anda. Karena tidak sekalipun diketahuinya Anda pernah mengakui kesalahan, padahal ditemuinya Anda yang membuat kesalahan. Akhirnya apa? Nilai Anda menurun, negatif. Itu sangat menyedihkan sekali. Kalau nih atasan kita sudah menilai kita negatif, ya sudah, mau maju apapun sudah mentok-mentok kiri kanan. Dan itu akan menjadi cerita keluar kiri kanan juga. Dan kita akan mengalami kerugian yang luar biasa. Kenapa Anda dikeluarkan? Itu pertanyaan. Lalu akan tempat lagi baru Anda berbohong lagi. Besoknya tempat baru juga tahu, ternyata Anda pembohong. Wah, 3 bulan tidak usah, habis sudah. Karena itu belajarlah untuk jujur. Belajarlah berkata jujur. Karena orang jujur dikasihi raja. Karena orang jujur mengatur jalannya. Maka orang jujur akan menggapai keberhasilan demi keberhasilan dalam dirinya. Nah, mari kita mulai dengan demikian, saudara. Bagaimana cara kita melatih jujur? Mulai dengan satu konsep yang betul. Kejujuran tidak murah. Memang kejujuran mahal, harus Anda pahami. Mahalnya di mana? Kalau Anda bicara jujur, belum tentu langsung dihargai. Belum tentu langsung bisa dimengerti oleh atasan. Yang ada mungkin tumpahan kemarahan. Tapi tidak mengapa. Tapi lambat laun, kemarahan itu akan berubah menjadi penghargaan. Karena ternyata dia melihat Anda konsisten di dalam kejujuran. Jadi kejujuran harus dipahami. Berharga mahal. Tapi yang kedua juga seperti apa yang sudah saya singgung tadi. Kejujuran itu harus konsisten. Tapi sebelum konsisten, continue dulu ya. Terus menerus. Jangan cuma jujur sekarang, tidak jujur besok. Jangan hanya jujur pada kasus yang sudah saudara pertimbangkan, efeknya nggak besar. Tapi tidak jujur pada kasus yang saudara pertimbangkan, efeknya besar misalnya. Artinya saudara jujur pun memilah-milah, melihat-lihat kepada diri sendiri. Itu tidak baik. Maka engkau akan rugi karena cepat atau lambat, ingat tadi, akan tercium juga trik kita, cara bermain kita, nilai diri kita. Dan itu bisa jadi sangat berbahaya. Karena menjadi kesempatan bagi bos menilai, sayangnya yang ternilai adalah kejelekan kita. Jadi mesti continue terus menerus. Yang ketiga konsisten. Artinya jujur itu konsisten begini. Memang you jujur, tapi kemarin jujur tanpa motif, sekarang jujur dengan motif. Nggak boleh juga. Kemarin you jujur karena memang harus jujur. Besoknya jujur supaya diangkat misalnya. Jangan. Kenapa? Itu akan membunuh kamu. Kenapa? Karena belum tentu kamu langsung diangkat. Lalu kamu kecewa karena nggak diangkat, padahal udah ngarep diangkat. Udah jujur, harap tadi diperhatiin, ternyata enggak. Lalu kamu marah. Pada waktu kamu marah, kamu akan kehilangan bukan kebahagiaan itu. Lalu kamu bilang, buat apa jujur? Percuma, nggak dihargai. Itu sebenarnya kesalahan pada konsepmu. Karena kamu sudah punya motif yang salah untuk jujur itu. Karena itu jujur jangan seperti itu dong. Jujur karena memang harus jujur. Iya. Nah itu akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita jujur itu harus tahu nilainya mahal. Continue atau terus menerus dilakukan. Konsisten, tidak berubah dalam motif. Nah itu akan memberikan kelegaan-kelegaan dan bukan sebaliknya. Kalau model seperti yang tadi itu kan jadi kita marah, jadi kita kecewa. Tapi kemarahan kekecewaan lebih berasal daripada diri yang punya nilai yang salah, konsep yang salah. Sehingga tidak jarang kita akan mendengar orang berkata, percuma jujur di sini Pak. Enggak lah. Cuman Anda memang jujur mau segera dihargai. Padahal penghargaan itu akan datang pada waktunya. Dan kalaupun ekstrimnya saudara tidak bisa dihargai, jangan lupa tetaplah jujur dalam karyamu, dalam kerjamu. Karena tempat lain banyak yang menunggumu. Jadi orang itu mesti hidup dalam pengharapan, itu manusia unggul. Jadi bukan karena dia jujur terus tidak dihargai lalu dia mental. Enggak. Seringkali satu tempat kita jujur tapi tidak dihargai, malah mulai dipojokkan karena kejujuran kita. Ya, Tuhan angkat kita. Tuhan akan tolong kita. Itu loh keimanan saudaraku. Oleh karena itu Anda yang jujur di kantor tapi mengalami tekanan, Anda yang jujur di kantor hampir-hampir frustrasi karena kejujuranmu demi Tuhan yang hidup. Tetap jujur. Tetapi periksa bagian-bagian lain dalam diri kita supaya kita menjadi manusia unggul, jangan satu aspek saja. Ya. Bagaimana dengan kecerdasan kita? Bagaimana dengan kerajinan kita? Yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Itu juga mesti berimbang dalam seluruh aktivitas kegiatan kita. Sehingga bernilai dalam seluruh output yang ada dari diri kita. Itu akan membuat kita menjadi yang diperhitungkan. Jadi yang Anda jujur jangan kecewa. Sebaliknya Anda yang tidak jujur, jangan teruskan. Berhenti dan belajarlah hidup jujur.
Sekalipun engkau sudah mungkin merasakan kenikmatan tidak jujur karena berbohong mendapatkan uang misalnya. Awas, lubang menantimu. Ketidakjujuran akan mematikanmu di masa depanmu, tetapi kejujuran akan menjaga langkah-langkahmu membawa engkau ke tempat yang kau rindukan. Ke tempat yang kau akan berkata, puji Tuhan. Alangkah indahnya saudaraku. Oleh karena itulah bagian-bagian pergumulan kehidupan kita itu harus kita lakukan dengan kesungguhan yang utuh. Harus kita jalani di dalam perspektif yang pas. Sehingga di dalam semuanya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Ya. Nah itu harus menjadi pertarungan kita. Itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan hati kita. Nah itu harus kita lakukan. Supaya sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kerjakan saudaraku. Jangan melarikan diri dari kehidupan dan dari pertandingan. Demonstrasikan kejujuran dan raihlah masa depanmu. Ingat, orang yang jujur dikasihi raja. Ingat, orang yang jujur mengatur jalannya. Dan orang yang jujur, Alkitab katakan, limpah berkat Tuhan atas hidupnya. Tuhan akan membuka berkatnya, memberikan berkatnya kepada mereka yang jujur hatinya. Dan orang-orang yang jujur adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena jujur artinya tidak mau berbuat dosa, kan begitu. Kiranya Anda menemukan kepastian, kiranya Anda menemukan satu pemahaman yang tuntas untuk saudara bisa mengerti dan memeriksa diri. Saya ini sudah jujur apa belum ya? Dan kalau berbagai masalah kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan buru-buru menyalahkan sekitar kita, rumah tangga kita menjadi tidak harmonis begitu ya. Lalu kita merasa sangat tertekan dan seterusnya. Karena ternyata persoalan inti ada pada diri kita, pada ketidakjujuran kita. Bukankah kejujuran akan sangat berharga? Bukan saja di kantor di mana kita kerja, dalam rumah tangga, dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, dalam berteman, bermasyarakat, di mana saja. Orang jujur pasti selalu mendapat tempat. Di mana saja orang jujur pasti selalu dihargai. Anda ingin? Jujurlah. Atau Anda akan dicemooh, diremehkan oleh banyak orang. Dipandang sebelah mata karena Anda tak bisa dipercaya. Semoga Anda berhasil menjadi manusia unggul karena kejujurannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terus menolong kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka itu kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami untuk tampil sebagai manusia jujur dalam hidup ini. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kami bawa kami ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa menjaga masa depan kami dalam pimpinan Tuhan, karena berani berbuah kejujuran seperti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terus tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu, supaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup itu, kami berdoa, bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.